Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, dalam pengajarannya Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan dan memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda, dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperlihatkan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan dua uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Belajar dari janda miskin. Para suster dan saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari sosok janda di Sarfat yang dipandang sebelah mata, yang acap kali status hukumnya itu menjadi dipandang sebelah mata. Juga selain daripada itu, hak-haknya itu sepenuhnya ada di dalam pihak laki-laki atau suaminya. Tidak mendapatkan perlindungan dan bahkan seringkali eksistensi atau keberadaannya dianggap tidak ada. Demikian juga dengan janda miskin yang mempersembahkan 2 peser uang, recehan terkecil pada saat itu. Pesannya apa? Jelas. Yang pertama, bahwa kualitas persembahan tidak ditentukan dari banyak atau sedikitnya, tetapi lebih pada disposisi atau sikap hati, motivasi atau niat dari si pemberi. Persembahan janda miskin dan juga persembahan kita akan bernilai tinggi ketika yang kita persembahkan adalah hidup kita sendiri, diri kita sendiri, dengan seluruh totalitas yang kita punya, yang dibarengi dengan sikap yang tulus, cinta, ikhlas tanpa pamrih,
Dan semuanya adalah demi kemuliaan Allah, bukan demi kemuliaan pribadinya, bukan karena supaya orang memberikan apresiasi, penghargaan, penghormatan, atau cap stempel bahwa orang ini seorang dermawan, sosiawan, dan sebagainya, bukan. Tetapi melulu adalah untuk kemuliaan Allah. Lalu, bagaimana persembahan-persembahan dengan uang yang lain? Oke, tetapi yang paling pokok yang mendasar adalah persembahan hidupnya, dirinya sendiri. Maka dari itu, janda Sarfat mendapatkan rahmat yang luar biasa. Karena apa? Karena dia memberikan atas dasar imannya, atas dasar kasih dan berpegang teguh kepada Allah lewat Nabi Elia. Bahwa tepung segenggam yang ada dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli nanti ketika dimasak, dibuat roti kecil, bundar, kemudian dipersembahkan lebih dulu kepada Elia. Tepung itu tidak akan pernah habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah berkurang hingga musim panen tiba lagi. Jadi kalau kita itu juga percaya kepada Tuhan, kalau kita itu memberi dengan sikap yang jujur dan tulus, dan pemberian ini adalah ungkapan iman, ungkapan kasih, maka kita juga akan diperkenankan untuk melihat bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu sungguh nyata. Dan apa yang kita persembahkan, itu akan dilipat gandakan dengan cara-cara yang lain. Maka mari kita bersama-sama untuk terus-menerus seperti janda Sarfat, juga janda miskin dalam bacaan Injil, mari kita tetap terus untuk memberi. Bukan dari kelebihan, tetapi dari apa yang kita punya. Mari kita memberi dengan tulus, dengan ikhlas. Tanpa ada reserve atau tanpa ada keinginan sedikit pun untuk dipuji oleh orang lain. Kemudian, pesan yang selanjutnya yang menurut saya juga penting untuk kita renungkan adalah bahwa persembahan hidup itu tidak harus dalam rupa uang. Tetapi persembahan hidup bisa mengejawantah dalam bentuk dan sikap-sikap yang lain. Yang punya waktu untuk didedikasikan buat lingkungan masyarakat yang kurang beruntung, itu juga persembahan kurban yang harum wangi di hadapan Tuhan. Bagi yang mempunyai talenta berkat dari Tuhan untuk melatih kur menyanyi, silahkan Anda mempersembahkan itu. Bagi orang yang memang masih punya hati untuk peduli kepada orang-orang yang kurang beruntung di panti asuhan, waktu kita mungkin sedikit, tetapi dari yang sedikit itu, kita sisakan, kita persembahkan untuk mereka. Maka orang-orang yang seperti ini, yakinlah seperti yang dikatakan oleh Allah lewat Nabi Elia. Kamu tidak akan pernah berkekurangan. Dan persembahan pemberianmu itu tidak membuat Anda, membuat saya berkekurangan. Apalagi sampai jatuh miskin. Semakin kita banyak memberi, semakin kita banyak berbagi, maka kita akan diperkenankan untuk mengalami berkat-berkat yang lain dari Tuhan. Janji Tuhan tidak akan pernah Dia cabut bagi orang yang percaya dan setia kepadanya. Kemudian pesan yang selanjutnya, orang yang bermurah hati, orang yang tulus, orang yang memang mengungkapkan dengan kedalaman cinta dan iman, maka orang akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup. Semakin orang tergerak hati untuk berbagi, peduli, dan menganggap duka derita orang lain adalah duka deritanya sendiri, orang seperti ini akan dapat mudah untuk mengalami kebahagiaan dan sukacita. Tetapi sebaliknya, orang yang cenderung ego, orang yang cenderung menutup diri, orang yang cenderung ketika memberi dihitung-hitung, orang yang cenderung untuk berpikir tentang balas budi, orang-orang seperti ini akan susah
untuk mengalami sukacita di dalam hidup. Kebahagiaan ditemukan dalam kesediaan kita untuk berbagi. Kemudian yang terakhir, bacaan hari ini juga mengingatkan kepada kita agar dalam segala situasi kita diajak untuk berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dan syukur-syukur itu bisa kita wejawantahkan dalam bentuk persembahan-persembahan hidup, walaupun kecil, tetapi akan bermakna di hadapan Tuhan ketika ini menjadi kurban wujud nyata iman dan cinta kita kepada Dia. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.